biasanya dari hasil pemeriksaan analisa sperma itu hasilnya jelek sekali. Seperti itu, Mbak. Untuk tanda dan gejalanya, dokter? Ya. Kembali lagi dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan RSDA. Dalam rangka angkat jateng ngopeni nglakoni kesehatan Jawa Tengah. Acara ini dipersembahkan oleh PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ardiatma MPH. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat pagi yang luar biasa. Baik Sobat Ardiatma, episode minggu lalu kita sudah membahas tentang endometriosis. Nah, untuk tema pagi ini kita akan membahas tentang varikokel, penyebab lemahnya sperma yang sering diabaikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Fitri Wijayanti, bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ardiatma MPH, yang akan menemani Sobat Ardiatma di rumah melalui sosial media baik di IG, TikTok, ataupun di Facebook. Bagi Sobat Ardiatma yang ingin menanyakan bisa langsung ketik saja di live chat kita, nanti akan kita jawab. Nah, untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan, tidak usah diperkenalkan lagi sebenarnya, sudah terkenal dan sudah luar biasa narasumber kita, Dr. Muhammad Irsam, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas, endokrinologi, reproduksi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Fitri. Selamat pagi, sahabat Ardiatma. Kita ketemu lagi dalam acara pagi ini tentang fertilitas, endokrin, reproduksi. Salam garis 2. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Fitri dan pemirsa sekalian semua, Sobat Ardiatma juga sehat. Alhamdulillah. Iya, tema kita pagi ini tentang varikokel, penyebab sperma lemah yang sering diabaikan, dok. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dokter, tentang varikokel itu seperti apa sih, dok? Ya, baik pemirsa Sobat Ardiatma. Jadi varikokel itu salah satu penyebab dari kesulitannya hamil. Kenapa? Jadi varikokel itu sebetulnya adalah pelebaran pembuluh darah di kantung pelir atau di skrotum. Dia lebar sekali sehingga membuat kondisi di sekitar skrotum itu menjadi lebih panas daripada suhu yang lain. Nah, sehingga penyebab panas ini mengakibatkan terjadi gangguan fungsi dari testis sehingga menghasilkan sperma yang kurang baik. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya infertilitas atau kesulitan hamil pada orang-orang yang mengalami varikokel. Ya. Nah, biasanya dari hasil pemeriksaan analisa sperma itu hasilnya jelek sekali. Seperti itu, Mbak. Untuk tanda dan gejalanya, dokter? Nah, jadi tanda dan gejalanya adalah mungkin pertama tidak dirasakan oleh oleh suami gitu ya, tapi lama-lama akan menyebabkan rasa panas, rasa kemeng, ya, rasa sakit di sekitar testis, juga kadang-kadang terjadi pembengkakan ya. Jadi antara testis kiri dan kanan kalau dilihat itu lebih bengkak yang dari sebelah kanan. Nah, kalau kondisi seperti itu segera saja dievaluasi. Nah, biasanya baru akan dievaluasi itu kapan? Kok nggak hamil-hamil? Nah, jadi akhirnya dilakukan analisa sperma kan. Nah, begitu analisa sperma, oh kondisi seperti ini, baru dilakukan evaluasi di testisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya di budaya kita di Indonesia ini, kalau terjadi infertilitas atau tidak punya anak lama begitu, yang tertuduh pertama itu ibunya atau istrinya. Lah, kamu cek dulu gitu ya. Ya, harusnya nggak seperti itu. Artinya kalau kita pengen punya anak, kita kesulitan, maka harus dua-duanya. Karena faktor itu sama ya, antara ibu atau istri dengan suami itu sama. Makanya harusnya dilakukan pemeriksaan berbarengan, artinya bersimultan. Jadi istri diperiksakan, suami juga diperiksakan, sehingga lebih hasilnya itu akan lebih maksimal. Dan juga bagi suami, pemeriksaan yang paling sederhana sekali hanya analisa sperma saja. Nah, dari analisa sperma itu baru ketahuan, oh kita masalah di sini, dicari penyebabnya apa, seperti itu. Ya, oke. Penyebabnya sendiri tuh, dok. Biasanya karena apa, dok? Nah, penyebab itu biasanya adalah kerusakan atau kegagalan dari
pembuluh darah di sekitar skrotum, ya itu terjadi penyempitan atau katupnya bermasalah, sehingga aliran tadi yang harusnya balik itu kan vena ya, jadi ada balik ke dalam ke pembuluh darah besar, ke jantung, itu terhambat sehingga dia makin lama makin besar seperti itu ya. Nah jadi itu yang harus dievaluasi dan dilihat ya. Apakah itu bisa diobati, dokter? Oh sangat bisa, justru pasien-pasien saya yang ternyata ketahuan varikokel, kita minta tolong sama teman sejawat bedah. Jadi nanti teman bedah yang akan mengoperasi, ya, membuat varikokelnya itu menjadi lebih kecil atau bahkan dibuang sama sekali. Itu tekniknya sama dokter bedah. Nah kemudian setelah 3 bulan kemudian biasanya pertumbuhan sperma akan makin baik. Nah setelah 3 bulan biasanya dievaluasi, dicek semakin baik hasil analisa spermanya. Seperti itu ya. Jadi ini bukan dokter kandungan tapi yang dikerjakan oleh teman sejawat bedah. Jadi biasanya kita mengkonsultasikan ke dokter sejawat bedah untuk dilakukan penanganan varikokel. Iya. Nah biasanya itu terjadi pada pria dewasa atau bisa remaja juga bisa mengalami? Bisa saja, tapi rata-rata sekitar antara 15 sampai dengan 25 atau 35 tahun gitu ya. Jadi itu memang terjadi, prosesnya juga banyak multifaktor sehingga terjadi. Nah biasanya sih setelah usia dewasa, artinya sudah menikah kok nggak hamil-hamil, biasanya ketahuan di situ. Selama ini mungkin rasanya cuma kembang-kembang aja biasa, nggak apa-apa gitu kan. Nah tapi setelah nggak punya anak, loh kenapa? Analisa spermanya menandakan loh ini bermasalah. Jumlah spermanya sedikit, ya, kemudian motilitasnya atau gerakannya juga lambat, ya, atau sedikit, dan juga morfologi. Jadi dia punya gambaran dari anatomi dari spermanya juga bermasalah. Biasanya tiga-tiga itu tercakup semuanya di situ. Nah seperti itu. Ya jadi biasanya ketahuan di usia dewasa setelah menikah. Tapi 15 tahun sudah bisa. Sudah bisa ya. Nah kalau sudah diobati, sudah dilakukan tindakan, kira-kira bisa kambuh lagi nggak, dok? Bisa saja. Itu bisa kambuh lagi ya, karena tergantung dari tadi kondisinya. Tapi biasanya setelah dilakukan perbaikan seperti itu, biasa sih jarang kambuh ya, karena kan dievaluasi oleh teman sejawat bedah ya, biasanya akan seperti itu. Untuk gaya hidup ada yang mempengaruhi juga nggak, dok? Ya jadi begini, yang namanya infertilitas itu kan adalah kita selama 1 tahun menikah suami istri, ya kan, melakukan hubungan seksual teratur antara 2-3 kali dalam 1 minggu, ya, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi, ya, selama 1 tahun itu tidak hamil-hamil. Nah, kita lihat juga di sini gaya hidup kita nih, ini penting nih, terutama buat istri ya. Utamakan adalah berat badan nih. Berat badan jangan over, jangan obesitas ya, karena obesitas itu sangat-sangat mempengaruhi satu kehamilan. Kenapa? Dia mempengaruhi hormonal. Dimana hormonal yang lemak tadi ini berubah menjadi hormonal, jadi estrogen, sehingga estrogen selalu tinggi terus, sehingga mengganggu proses haid. Jadi haid jadi terganggu, tidak teratur atau panjang dan sebagainya. Ya. Yang kedua adalah tadi dari gaya hidup tadi itu kan jadi besar tuh, ya, jadi obes gitu ya. Jadi makannya ya kalau bisa sebaik-baiknya ya diminimalkan. Jadi prinsipnya orang besar atau obes itu adalah antara pemasukan sama dibutuhkan lebih besar pemasukan. Nah itu dihitung, dievaluasi. Nah ini saya makanan segini, dibutuhkan segini. Katakanlah yang dibutuhkan 2.000, ya, masukkan 5.000 lah. Kan ada kelebihan 3.000. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu, dok, saya udah tahan makan, dok, nggak makan nasi, dok, nggak makan besar, tapi ngemilnya luar biasa, sama aja kan. Sama aja. Seperti itu. Ya, masuk tetap lebih banyak ya. Jadi prinsipnya begitu, yang pengen kurus itu ya berarti antara pemasukan sama pengeluaran paling nggak balance atau di bawah sedikit. Nah seperti itu. Nah kemudian yang lainnya, gaya lain adalah misalnya kayak merokok ya, itu sangat mempengaruhi gangguan pada ibu maupun pada suami gitu ya. Kemudian juga sering katakanlah jaga malam atau sering begadang gitu ya. Kalau begadang itu ada manfaat nggak masalah, misalnya namanya kita jaga malam misalnya kayak teman-teman di rumah sakit gitu ya. Dan nggak masalah sebetulnya, karena pasti pulang dari situ ada kompensasi tidur kan. Nah yang susah tuh kan kalau
udah main, pagi nggak ada kompensasinya, tetap kerja terus, malam begitu lagi ya tidur cuma minimalis ya, pasti akan merusak sistem. Seperti itu. Ya itu juga berlaku pada suami, di mana misalnya pada merokok itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari sperma, itu pasti. Ya, jadi gaya hidup itu penting banget dijalankan, dijaga betul. Ya. Kalau olahraga berat dok, mempengaruhi varikokel nggak dok? Bisa bikin varikokel gitu? Bisa jadi gini. Kalau misalnya itu berat sekali ya, sangat-sangat jadi dievaluasi sebetulnya. Yang seperti apa, misalnya kalau misalnya itu membuat dia tuh satu gerakan tertentu atau yang berat sekali dipaksakan begitu kok di bawahnya kemeng, lah kemungkinan kan ada gangguan tuh. Ada gangguan. Jadi sebetulnya bukan olahraga beratnya yang bermasalah, tapi udah bermasalah duluan. Tapi itu mau jadi trigger ya, jadi trigger semakin memperparah seperti itu. Karena jelas itu adalah kegangguan kerusakan anatomis ya, kerusakan dari pembuluh darah itu sendiri sehingga menyebabkan seperti itu. Nah, kapan nih dok kita harus langsung datang ke fasilitas kesehatan? Saat mengalami varikokel remaja itu sudah langsung bisa apa belum? Oh bisa, jadi langsung. Jadi kalau misalnya seperti itu kejadiannya kok kembang banget dari gambaran luarnya itu pokoknya testisnya lebih besar daripada yang salah satunya ya, kemudian kok rasanya sakit, kembang, panas gitu kan, itu langsung saja ya, ngapain menderita maksudnya. Kenapa harus itu langsung saja, jadi jauh lebih bagus seperti itu. Gitu ya, jadi kalau kita sesuatu yang tidak nyaman segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, pasti akan semakin membesar dan tidak tidak akan membantu untuk perbaikan. Seperti itu. Kan gejalanya tadi agak nyeri ya, yang pasti yang terlihat ya dok. Nah, bagaimana cara membedakannya dok? Itu nyeri karena varikokel atau nyeri karena yang penyakit yang lain misalnya dok? Iya, jadi prinsipnya harusnya sih tidak nyeri kan? Itu maksudnya begitu, tidak nyeri, baik-baik saja gitu. Lah kok nyeri? Dicari penyebabnya, ya. Nah, nanti yang pasti ke dokter bedah ya, dievaluasi nyeri itu apakah karena infeksi atau karena memang ada sesuatu pembesaran di situ, atau ada tumor, atau ada peradangan yang kronis di situ ya, atau memang ada varikokel. Nah, itu pasti kan dievaluasi oleh teman sejawat bedah. Nah, dilihat nih apa masalahnya. Kira-kira seperti itu. Atau teman-teman bedah urologi juga mungkin kan dikerjakan itu ya, atau teman-teman bedah umum ya, yang bisa membantu seperti itu. Jadi semua itu pasti akan ada pemeriksaan yang lebih detail ya. Artinya begitu dia nyeri, harusnya nggak nyeri. Nah, itu berarti salah dulu ya dok. Betul, dievaluasi. Nah, kan banyak pria tuh merasa nggak apa-apa nih, baik-baik aja seperti tadi ya dok, judulnya sering diabaikan itu. Tapi ternyata kualitas spermanya rendah. Seberapa sering varikokel itu menyebabkan dan tidak terdeteksi dok? Jadi varikokel itu pasti akan terjadi atau merusak sperma. Kualitasnya ya dok? Pasti, itu pasti. Nah, biasanya sering terjadi adalah setelah dilakukan setelah dia nikah, kok nggak hamil-hamil, analisa sperma, nah itu yang terjadi. Nah, jadi sebetulnya ketahuan tuh nggak sengaja, karena selama diabaikan, begitu dia nikah, kok nggak hamil-hamil, dicek, oh ternyata varikokel. Dan juga begitu ada perbaikan, ini ada satu pasien saya, 8 tahun menikah, diabaikan terus, ya begitu ketahuan, saya konsulkan ke dokter bedah, kemudian dilakukan perbaikan, 6 bulan kemudian hamil. Sekarang udah menunggu, sekarang udah lahir ding. Udah 2 minggu yang lalu. Sudah ya. Alhamdulillah, usia ibunya sudah, karena udah 8 tahun menikah, sudah 34 tahun. Nah kan lama sekali. Nah, dia menunggu cukup lama, itu kan kasihan. Nah, ada saya bilang, Bu, kalau udah 34 tahun seperti ini, kalau pengen anak kedua ya sudah, nggak usah KB lah. Walaupun dia sesar gitu kan, nanti kita sesar lagi, karena lama menunggunya itu nanti juga akan membuat nggak nyaman. Kemudian usia di atas 35 tahun juga nggak nyaman untuk hamil gitu kan. Jadi saya kata langsung hamil aja, jadi nggak usah pakai KB segala macam. Begitu dia hamil, nah nanti kita akan sesar lagi ya, kira-kira di 37 minggu, 38 minggu udah kita lakukan sesar. Seperti itu. Jadi kalau usia-usia yang udah mepet begitu, kita nggak menunggu lah,
Pokoknya dapat anak kedua udah cukup, alhamdulillah. Iya. Berarti ciri khas varikokel tuh salah satunya membesar di salah satu sisi ya? Betul, Gitu. betul. Dan nyerinya itu harusnya, itu yang bikin harusnya ya kembang ya istilahnya. Kalau kembang tuh kadang-kadang muncul atau selamat-selamat gitu kan, nggak nyaman gitu ya. Nah jadi itu yang bikin, udah nggak apa-apa. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Ya jadi, ya jadi itu yang selalu dialami infertilitas yang gangguan pada varikokel. Iya. Ya. Kita bacakan pertanyaan dulu, Ya. dokter. Dokter mau tanya, apakah terlalu sering ngopi bisa mempengaruhi kesuburan? Ya, baik. Jadi gini, prinsipnya kalau namanya terlalu atau berlebihan itu nggak baik. Iya. Ya kan, jadi artinya kalau minum kopi ya pagi sekali, kemudian sore sekali masih mungkin ada aturan. Tapi kalau setiap saat minum kopi itu juga nggak baik. Karena apa? Kopi itu sendiri juga mempengaruhi metabolisme yang lain, gitu kan. Tapi prinsipnya tidak langsung begitu ngopi terus bermasalah pada pada gangguan kehamilan ya, tidak. Iya. Seperti itu. Ya prinsipnya adalah yang berlebihan itu tidak baik. Karena versinya beda-beda. Versinya ada yang mengatakan minum kopi itu bagus, baik. Ya, ada yang mengatakan kopi itu diminimalkan, gitu kan. Ya tergantung kondisi kita lah. Iya. Ya, saya selalu mengatakan demikian. Ya. Soalnya di era sekarang banyak yang suka ngopi. Tempat kopi itu banyak sekali. Ya, jadi varikokel memang benar bisa menurunkan kualitas sperma. Iya, betul, betul. Jadi pasti akan mempengaruhi secara jumlahnya akan berkurang jauh ya. Karena jadi dengan ada varikokel itu bagaimana apa? Testis itu menjadi atrofi itu menjadi kecil. Nah, testis kecil itu pasti kemampuannya akan berubah itu seperti itu. Ya. Iya. Kadang itu kan malu ya dok untuk periksa untuk apa, dan banyak yang bilang tuh nanti bisa membaik sendiri tanpa pengobatan, itu bisa nggak sih dok? ya segala sesuatunya kalau memang ketahuan itu yang penting lakukan pemeriksaan ya, atau dilakukan perbaikan ya. Jadi kalau seperti ini biasanya pembuluh darah itu makin lama makin lebar, Mbak. Ya, makin lebar makin membuat dia suhunya jadi lebih panas, makin mengakibatkan terjadi atrofi pada testis. Ya lama-lama pasti dia akan menjadi tidak ada sama sekali spermanya atau hasil sperma sama sekali gitu loh. Nah, ya kalau saran saya sih segera dilakukan perbaikan, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Cara pencegahannya nih dok, biar nggak kena varikokel. Ya, itu kan anatomis tadi saya katakan ya. Iya. Jadi memang dari awal memang ada satu gangguan di pembuluh darahnya sehingga pembuluh darah itu tidak lancar naik ke atas. Itu biasanya sih dari awal ya, bukan dari sesuatu yang mengakibatkan kejadian. Mungkin bisa jadi misalnya kayak ada trauma itu bisa gitu ya, trauma sebelumnya jatuh atau kepukul atau sebagainya bisa ya, atau yang lainnya sih saya pikir enggak begitu pengaruh ya. Kalau boleh jujur dok, menurut dokter kenapa banyak pria enggan memeriksakan diri? Padahal mungkin udah tahu ya dok, tandanya mungkin kok kayak ke varikokel nih gitu. Nah, jadi ini enggannya itu begini, mungkin dia nggak tahu efeknya. Ya tahu cuman nggak apa-apa lah, cuma nyari-nyari dikit. Nah, tapi begitu tahu efeknya, ini menyebabkan tidak satu kesulitan kehamilan. Nah itu baru dia bergerak. Nah, tapi kalau cuman rasa kembang-kembang dikit, biasalah ya, kemudian nyerinya dikit nggak masalah, terus lihat kok bengkak kiri kanan tapi nggak begitu pengaruh, nggak apa-apa lah begitu ya. Nah tapi bawaan seperti itu, tapi begitu dia bermasalah, ketahuan dia nggak punya anak karena gara ini, nah, itu pasti akan segera lakukan pemeriksaan itu, dan pasti akan segera dilakukan tindakan, itu udah pasti itu. Karena nggak merasa, tapi begitu dia berasa itu menjadikan satu permasalahan, dia akan berubah. Betul dok. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Apakah benar varikokel menyebabkan pria mandul atau sulit punya keturunan, dok? Ya, jadi seperti sudah kita jelaskan tadi, varikokel ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap proses kehamilan dari seorang dari pasangan suami istri. Karena apa? Biasanya dari hasil pemeriksaan analisa spermanya itu semua jelek. Ya, dari 3 pemeriksaan analisa sperma itu kan yang pertama jumlahnya jauh lebih turun, minimalis banget. Yang kedua adalah bagaimana motilitas, itu kecepatan dia untuk mencapai satu tempat. Ya dia harus jalan lurus gitu kan. Ya kalau jumlahnya banyak tapi nggak ada yang lurus, ya muter-muter di situ aja kan apa semua.
Ya. Yang ketiga adalah bagaimana morfologi. Jadi morfologi itu adalah sperma yang bagus ya. Jadi kalau dari morfologi itu kan ada kepala, ada leher, ada ekor gitu ya. Iya. Nah, ini kadang-kadang kepalanya 2, lehernya 1, ekornya 1. Atau misalnya kepalanya 1, ya lehernya 1, ekornya 2 gitu kan. Atau misalnya ada kepala, ada leher, ekornya tapi melungker di belakang gitu kan. Jadi morfologinya ini bermasalah, sehingga kalau misalnya terjadi suatu pembuahan oleh karena sperma nggak bagus, nggak baik, jelas ini mengakibatkan satu kesehatan kan. Iya. Nah kan dari awal memang dia jelek. Nah dari seperti itu kondisi, maka saya katakan segera kita lakukan varikokel itu diatasi. Nah caranya gimana ya, seperti saya katakan tadi, memang bukan ranahnya dokter kandungan, tapi kita bisa mengkomunikasikan dengan teman sejawat dari bedah untuk dilakukan pengangkatan varikokel ini, pengangkatan pembuluh darah yang tidak baik ini. Ya boleh teman bedah umum atau teman bedah urologi, silakan dikerjakan. Seperti itu. Ya. Ada lagi dokter, bagaimana cara mencegah varikokel agar tidak bertambah parah? Ya, itu kan seperti saya katakan tadi, gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah kan. Iya. Berarti semakin lama makin akan besar dia. Nah, caranya ya diambil. Ya kalau dibiarkan akan bermasalah nanti. Ya dari segi kualitas sperma jelek. Kenapa jelek? Karena testis tadi itu dia kepanasan terus sehingga menjadi atrofi, atau atrofi itu menjadi mengecil. Nah, dia kan mengecil sehingga kemampuan dia untuk menghasilkan sperma itu jauh lebih kecil. Jadi saran saya kalau memang udah terdeteksi atau terdiagnosa varikokel, segera dilakukan perbaikan atau dioperasi oleh teman sejawat bedah tadi. Seperti itu. Ya. Mungkin nggak dok, kalau sudah ditangani, sudah dilakukan tindakan, tapi kualitas sperma tidak kunjung membaik, adakah dok kasusnya? Biasanya kalau memang murni satu-satunya penyebab dari gangguan dari analisa spermanya itu adalah varikokel, itu dia kembali normal sempurna. Tapi kalau ada faktor yang lain, nah itu dicari lagi. Dicari yang lain. Gitu. Jadi prinsipnya adalah begitu ini teratasi, biasa kembali normal. Seperti itu, ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah pria menggunakan celana ketat dan sering angkat beban berat bisa menyebabkan varikokel, dok? Ya, jadi kalau pakai celana ketat itu misalnya begini, contohnya. Pakai celana ketat, sudah pakai celana dalam, pakai boxer, celana pendek, plus dengan pakai celana jeans ketat. Misalnya gitu ya. Itu jadi panas banget tuh. Nah, panasnya ini juga sangat mempengaruhi. Sama seperti kalau misalnya varikokel tadi. Varikokel walaupun kita nggak seperti itu tadi, tapi dia panas kan, akan seperti ini juga sama. Kalau misalnya kita menggunakan celana ketat ya, yang ini sekali, itu juga sama menyebabkan gangguan pada analisa spermanya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah angkat berat dan sebagainya itu ya bisa saja, karena memang, tapi prinsipnya adalah varikokel itu adalah gangguan atau kerusakan pada pembuluh darah venanya. Ya, dengan ada satu kondisi yang over, ya bisa saja dia akan makin lebih cepat membesarnya. Seperti itu. Ya, kalau angkat berat atau ngeden yang keras, itu biasanya sih jatuhnya ke hernia ya. Lama-lama ke hernia ya dok? Jatuhnya ke hernia. Seperti itu, bukan ke varikokelnya. Ya, gitu. Ya. Gitu. Ini perubahan gaya hidup tadi ya memang harus sesuai ya dok. Dari makan, kemudian olahraganya juga yang sewajarnya. Ya. Dan kalau varikokel ini kan memang sering diremehkan ya dok. Nggak apa-apa lah gitu. Lama-lama dampaknya bisa ke ganasan nggak dok? Mungkin nggak dok? Jadi ini kan gangguan di pembuluh darah kan. Iya. Dia cuma melebar saja. Melebar itu pasti nggak nyaman, pasti nyeri, sakit, ya, perih itu, tapi tidak menyebabkan keganasan karena ini memang di pembuluh darahnya saja, bukan karena faktor genetik yang lain. Seperti itu. Karena kalau cancer itu kan macam-macam penyebabnya ya. Iya. Ya, kalau ini tidak sampai ke arah sana. Seperti itu. Cuma tidak nyaman dan tidak punya anak. Kontribusinya varikokel ini untuk infertil itu berapa persen? Besar sekali. Sangat-sangat besar. Nah, cuman masalahnya ini kan bisa diatasi. Nah, jadi begitu ini teratasi ya kembali normal lagi. Gitu. Karena kontribusinya apa? Kontribusinya menyebabkan jumlah sperma. Jadi kalau analisa sperma itu jadi jelek sekali.
Jadi kontribusi besar ya berarti dari suami ini kan 50% untuk nggak bisa hamil gitu. Jadi besar ini sangat pengaruh Sangat terhadap pengaruh. kehamilan. Yang pernah ditemui dok, seberapa banyak dok yang sudah datang dalam kondisi varikokelnya sudah terlambat ditangani? Ya karena faktor usia mungkinnya kayak faktor usia istrinya. Ya kan udah di atas 35 atau udah 40 tahun itu datang kita lakukan pemeriksaan ternyata varikokel, kan kasihan tuh sebetulnya. Padahal bisa diatasi sebelumnya. Sebetulnya banyak seperti saya katakan tadi, udah 8 tahun menikah, ya. Terus kita perbaikan 3 bulan kemudian sampai 6 bulan kemudian dia hamil. Nah itu kan artinya memang penyebab utama dari situ. Ya jadi sebetulnya segera dilakukan mengantisipasi segera atau diperbaiki segera supaya varikokelnya segera diambil biar segera hamil. Karena faktor usia istri kan nggak bisa ditawar lagi nih. Iya. Nah sekian lama gitu kan kasihan. Jadi begitu dari awal infertilitas dievaluasi penyebabnya apa. Biasa kalau misalnya anak sperma jelek banget kita lakukan pemeriksaan varikokel ke teman sejawat bedah. Seperti itu. Nah, dalam kasus ringan dokter, kita perlukah hanya observasi saja atau langsung memang perlu dilakukan tindakan? Tergantung dari analisa spermanya. Kalau misalnya jumlahnya yang dibutuhkan 2 juta misalnya, dia kurang sedikit, ya tak masalah kan? Atau dari segi mortalitasnya ya, dia dibutuhkan 30, ya dia adanya cuma 28, 29, tak masalah kan? Nah gitu. Jadi kalau misalnya dia minimalis tak masalah. Misalnya juga morfologinya dibutuhkan 4, dia cuma ada 3, itu kan masih minimalis, itu masih memungkinkan untuk bisa hamil. Kalau yang seperti ini masih mungkin. Nah tapi kalau dibiarkan analisa sebenarnya makin jelek, ya dievaluasi. Ya, seperti itu. Tingkat keparahannya ya. Betul. Ada nggak dok suplemen gitu khusus misal? Ya jadi suplemen khusus untuk orang-orang yang kurang sedikit ini bisa ada pasti ya. Tapi kalau utamanya tidak diatasi ya percuma kan. Gitu. Jadi kita bisa mengatasinya dengan memberikan hormonal ya untuk meningkatkan jumlah pembentukan dari sperma itu sendiri bisa ya. Kemudian membuat motilitasnya jadi lebih baik bisa ya. Kemudian menyebabkan morfologinya jadi baik itu bisa. Jadi biasanya ada campuran 3 macam vitamin itu yang kita berikan pada suami. Nah tapi kalau penyebabnya nggak diatasi kan ya percuma. Ya kan? Selesai ya. Betul. Nggak akan selesai gitu loh. Gitu. Jadi selesaikan dulu, kemudian baru kita perbaikan. Gitu. Kalau nggak ya percuma. Seberapa penting sih dok deteksi dini varikokel misal pada remaja atau pria muda itu? Ya, tadi belum menikah misalnya. Kalau kita mau baik pasti kan diperiksakan dulu, begitu tidak nyaman diperiksa dulu, itu kan seperti itu. Nah jangan dibiarkan, apalagi kalau udah menikah hasil analisa sperma jelek, sudah setahun menikah kok bermasalah, ya analisa sperma kok jelek, analisa spermanya dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Nah biasanya itu varikokel seperti itu ya. Gitu. Iya dokter. Ada lagi yang mau tanyakan? Dari sobat Adiatma, monggo kalau mau ditanyakan bisa langsung di live chat kita yang ada sobat Adiatma jika ingin bertanya. Ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Iya baik, saya informasikan bahwa saya praktek di Rumah Sakit Adiatma ini setiap hari hari Kamis ya, itu di Pavilion Nusa Indah dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang ya. Kemudian untuk reguler itu ada di hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Di sini juga ya buat sobat Adiatma, kalau pengen DM silakan, tapi kalau DM-nya kok menyangkut ketidaknyamanan ya, monggo silakan hubungi dengan saya langsung ke nomor handphone saya, jadi nggak dibaca oleh siapapun ya. Malu mungkin malu karena kan seperti ini hubungannya dengan katakanlah yang pernah saya hadapi beberapa itu pertanyaan tentang misalnya tentang ereksi gitu kan. Nah mungkin dia malu gitu kan. Boleh mencoba menghubungi saya dengan di nomor 0812 290 6637 ya, nanti dengan saya langsung sendiri sehingga para sahabat Adiatma tidak usah merasa malu, langsung ketemu dengan saya nanti saya akan jawab secara ringkasnya, nanti bisa ketemu di dalam proses praktek. Iya ya. Oke. Itu.
terima kasih dokter Ya, untuk waktunya sama-sama. dan sharing ilmunya pagi ini. Juga terima kasih untuk Sobat Adiatma yang di rumah. Semoga informasi yang kita berikan dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di acara info selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis 2.